Guys, bertemu kembali bersama saya Ananda Nur Hidayat Dwi Putra Komara. Kali ini saya kembali untuk membahas mengenai sejarah gereja Santo Antonius Padua Mendalam. Silahkan menyaksikan. Sejarah gereja Indonesia tentu tidak hanya membahas satu gereja saja, melainkan membahas seluruh gereja yang ada di Indonesia yang tersebar di seluruh Nusantara. Nah, salah satunya ialah Gereja Katolik Paroki Santo Antonius Padua Mendalam. Paroki Santo Antonius Padua Mendalam ini merupakan paroki dari Gereja Katolik di Keuskupan Sintang yang berpusat di Desa Padua Mendalam, Kecamatan Putusibo Utara, Kabupaten Kapuas Hulu, Provinsi Kalimantan Barat. Gereja Katolik Paroki Santo Antonius dari Padua Mendalam ini merupakan pemekaran dari Paroki Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda yang ada di Putusibau sejak tahun 1980 yang digembalakan oleh imam dari Ordo Monfortan atau yang biasa disingkat SMM. Pusat paroki terletak di pedalaman di hulu Sungai Mendalam dan di wilayahnya mencakup sekitar daerah aliran Sungai Kapuas yang perjalanannya ke Paroki Mendalam dari pusat paroki Putusibau kurang lebih 1 jam atau sekitar 10 km dari kota Putusibau. Perjalanan ini hanya dapat ditempuh dengan sepeda motor karena harus menyeberangi 2 sungai dan belum terdapat jembatan penghubung yang ada di desa tersebut. Gereja Santo Antonius Padua Mendalam ini dulunya belum semegah ini. Meskipun sejak dulu, gereja ini memang sudah menjadi gereja paroki pertama yang ada di Tanah Padua. Nah, kemudian pada tahun 1940 ada seorang guru perintis bernama Gul Korak yang datang ke Desa Padua Mendalam sebagai guru sekolah rakyat. Sesampainya ia di Desa Padua Mendalam, ia memberi dan menetapkan desa itu dengan nama Padua karena penduduk di situ mayoritas beragama Katolik. Padua adalah nama kota di Eropa sana, sehingga Gul Korak ini mempunyai inisiatif untuk memberikan nama desa tersebut ialah Padua. Gul Korak ini selain dari seorang guru, ia menjadi sahabat dekatnya seorang imam dari Ordo SMM atau Serikat Maria Monfortan, yaitu Pastor A.J. Dingo SMM. Setelah Pastor Ding menjadi pastor, ia datang ke Mendalam dan bertugas di Mendalam sebagai seorang imam. Dalam masa tugasnya selama berada di Desa Padua Mendalam, Pastor Ding memiliki inisiatif untuk membangun sebuah gedung gereja di situ. Sehingga pada tahun 1970, gedung gereja yang atas inisiatif Pastor Dingo selesai dibangun dan diberi nama Gereja Katolik Santo Antonius Padua Mendalam dan menjadi gereja paroki yang merupakan gereja pemekaran dari Gereja Hati Santa Perawan Maria Tak Bernoda Putusibau atau yang biasa disingkat dengan HSPMTB. Dalam bangunan Gereja Katolik Santo Antonius ini memiliki beberapa jenis motif dari suku Dayak Kayan yang memiliki masing-masing maknanya. Lukisan-lukisan yang ada di dalamnya dibuat atas inisiatif Pastor Ding selaku pastor yang melayani umat di daerah tersebut. Ada beberapa jenis lukisan yang ada di dalam gedung gereja tersebut. Contohnya saja, itu ada patung naga yang artinya motif gereja dibangun oleh Pastor Ding sesuai dengan hierarki gereja asli dari Roma. Kalau berbicara mengenai ukiran dan lukisan, artinya ini berhubungan sekali dengan yang namanya budaya. Lukisan yang berkaitan tentang patung naga yang terletak di dalam gereja dan di kuburan Pastor Ding
Itu artinya naga itu melambangkan pertahanan yang kokoh dan kuat, sehingga ini dapat menjadi benteng bagi perlindungan pastor. Lukisan naga yang ada dalam gereja tersebut intinya melambangkan tentang kemuliaan Tuhan yang dilukiskan berdasarkan lukisan dari orang kayan yang penuh dengan arti. Di bagian pintu masuk depan gereja, ada patung kembar yang diberi nama patung Kumba, yang merupakan adalah orang yang mulia, yang berguna untuk menjadi pengaman, pengayuh, dan panutan dari masyarakat orang Dayak Kayan dulu. Gereja Santo Antonius Padua yang lama ini dibangun pada tahun 1970 dan berjalan sesuai dengan hierarkinya, sesuai dengan aturan kanonik dari Pastor Ding yang bekerja sama dengan Keuskupan Sintang bahwa gereja tersebut sudah diakui. Dalam kurun waktu perjalanannya, dari tahun ke tahun, kondisinya memang ada semacam renovasi dan perehapan oleh Pastor Ding sendiri berdasarkan kesepakatannya dengan umat Katolik di Mendalam dan diketahui oleh Keuskupan Sintang. Kemudian kita masuk ke dalam perkembangan Gereja Katolik Paroki Antonius Padua Mendalam dari gedung yang lama ke gedung yang baru. Peresmian dan pendedikasian Gereja Santo Antonius Padua Mendalam di Kecamatan Putusiba Utara, Kabupaten Kapuas Hulu pada tanggal 18 Oktober 2022 menjadi momen bersejarah bagi umat Katolik di wilayah tersebut. Kemegahan gereja baru yang megah ini tidak hanya mencerminkan semangat umat, tetapi juga menjadi simbol sinergitas dan keteguhan iman yang luar biasa. Bupati Kapuas Hulu Fransiskus Dian dalam sambutannya mengungkapkan rasa bangganya atas pembangunan gereja yang megah ini. Dia melihatnya sebagai hasil dari kerjasama dan sinergi semua pihak, termasuk pemerintah daerah, umat Katolik, dan para donatur. Dukungan bersama bisa menghasilkan sesuatu yang luar biasa, ujarnya. Pembangunan gereja ini yang membutuhkan waktu sekitar 5-6 tahun dan biaya sekitar 8 miliar rupiah merupakan bukti dedikasi dan komitmen umat Katolik Mendalam. Dukungan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat sebesar 6,4 miliar dan sisanya dari pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, donatur, dan umat menunjukkan sinergi yang kuat dalam mewujudkan mimpi bersama. Uskup Agung Pontianak, Monsinyur Agustinus Agus, dan Uskup Sintang, Monsinyur Samuel Oton Sidin, dalam sambutannya menekankan pentingnya gereja tidak hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai pusat pembinaan iman dan komunitas. Uskup Samuel menambahkan bahwa membangun iman tidaklah mudah, namun umat Katolik harus tetap teguh dalam keyakinan mereka. Florentinus Anum, mewakili Gubernur Kalimantan, Sutarmitji, menyampaikan rasa syukur atas selesainya pembangunan gereja ini. Dia mengingatkan bahwa yang terpenting adalah pembangunan mental umat Katolik dalam memahami ajaran Tuhan secara utuh. Dia juga mengajak semua pihak untuk menyikapi perbedaan dengan bijaksana dan saling menghormati. Ketua Panitia Pembangunan Gereja Santo Antonius Padua Mendalam, Bapak Markus Jaran, menjelaskan bahwa gereja lama sudah berusia 50 tahun dan kondisinya sudah rapuh. Sejak tahun 2016, dengan bantuan dari pemerintah Provinsi Kalimantan Barat, panitia dibentuk dan pembangunan pun dimulai. Upaya ini berlanjut hingga tahun 2022 dengan bantuan dari berbagai pihak dengan total biaya mencapai 8 miliar ribu rupiah. Peresmian dan pendedikasian Gereja Santo Antonius Padua Mendalam ini menjadi tonggak sejarah baru bagi umat Katolik di Mendalam. Kemegahan gereja ini bukan hanya simbol keindahan arsitektur, tetapi juga simbol kekuatan iman, semangat kebersamaan, dan sinergi yang luar biasa. Gereja ini diharapkan menjadi pusat pembinaan iman, komunitas, dan pembangunan manusia yang seutuhnya. Dengan motif
Dayak Kayan, dan juga berbentuk rumah panjang, mengartikan bahwa gereja ini merupakan satu rumpun dalam kebudayaan yang tidak dapat dipisahkan antara gereja dengan umat yang ada di Desa Padua Mendalam. Sekian sejarah dari Gereja Paroki Santo Antonius Padua Mendalam. Saya mengucapkan banyak terima kasih.